Titik. Tama berkata cepat, keluarga Fei punya banyak pesawat. Kalau biasanya tidak bisa terbang, buang saja. Itu perlu dipertahankan. Sebenarnya biaya satu penerbangan tambahan sebenarnya tidak terlalu mahal. Selain itu, tidak ada penerbangan langsung dari New York kembali ke Jakarta. Kau harus melakukan transfer di tengah. Itu terlalu merepotkan. Sebaiknya aku meminta Nona Fei mengatur penerbangan khusus untuk membawamu ke sini. Alena berkata dengan sedikit malu, tapi itu sangat memalukan. Tama berkata, tidak ada yang perlu dipermalukan. Lagi pula, ini saran Nona Fei. Aku akan meneleponnya nanti untuk berterima kasih padanya. Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, kamu sudah lama berada di Amerika. Ibu, ayah, dan aku sangat merindukanmu. Kembalilah segera setelah kamu menyelesaikan semuanya. Nona Fei akan mengatur penerbangan untuk mengantarmu. Kamu bisa langsung menuju bandara setelah menyelesaikan pekerjaanmu. Kamu bisa pulang setelah hanya tidur di pesawat. Kalau tidak, kamu harus menunggu penerbangan lepas landas, dan kamu harus pindah di tengah-tengah dan kamu tidak tahu berapa lama akan tertunda. Alena melihat Tama mengatakan ini, jadi dia mengangguk sedikit, menjulurkan lidahnya, dan berbisik. Sebenarnya aku juga ingin pulang lebih awal, tapi aku hanya merasa malu membiarkan orang mengeluarkan uang. Tama tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu tidak perlu malu. Saat suamimu menghasilkan uang untuk membeli jet pribadi, Alena mengira itu hanya lelucon dan berkata dengan santai, Oke, tapi aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras. Setelah itu, seorang wanita profesional datang ke kantor Alena. Dia berkata dengan sopan, Nyonya Alena, pertemuan kita berikutnya akan segera dimulai. Apa Anda ingin mendorongnya kembali? Alena berkata cepat, tidak, saya akan segera ke sana. Setelah itu, dia berkata kepada Tama, suamiku, aku tidak akan bicara lagi. Aku akan mengadakan pertemuan segera untuk membahas masalah tindak lanjut dan penyelesaian. Aku akan bicara dengan kamu nanti. Oke, Tama tersenyum dan berkata, kamu bekerja dulu, dan kita akan bicara setelah kamu selesai. Setelah menutup video, Rika hanya bisa bergumam, Hei, beritahu aku, jika Alena bekerja untuk Nona Fei, berapa yang harus dibayar Nona Fei padanya? Biaya mereka tampaknya sangat kuat. 18 miliar seharusnya tidak terlalu banyak, bukan? Chandra Haris memutar matanya ke arahnya dan bertanya, apa menurutmu uang orang kaya berasal dari angin kencang? Bekerja untuk orang kaya, itu tidak lebih dari harga pasar. Dapatkah seorang pembersih yang menyapu lantai untuk Apple menghasilkan jutaan dolar setahun? Rika memarahi dengan nada menghina, Chandra, kamu benar-benar layak untuk dirimu sendiri, dengan orang seperti kamu. Apa kau membandingkan putrimu dengan staf kebersihan? Di matamu, kita berada di level yang sama dengan staf kebersihan di Apple? Chandra Haris buru-buru berkata, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, meskipun kau memberi Apple bekerja di sebuah perusahaan tidak lebih dari mendapatkan bayaran sebanyak yang seharusnya. Meskipun Alena sukses di bidangnya, memiliki penghasilan beberapa ratus juta dalam setahun sudah sangat bagus. Sudah berapa lama kau berada di Amerika? Apa yang kamu inginkan? Bukankah tidak masuk akal jika seseorang memberi Alena 18 miliar? Rika berkata dengan nada menghina, sekelasmu tidak memahami cara hidup dunia. Jadi Nona Fei mencari menantu kita untuk membantunya dengan Feng Shui. Untuk memberikan wajah menantu laki-laki itu, dia tidak akan membayar lebih sedikit. Tama mendengar mereka berdua bertengkar tentang sesuatu, dan dia juga pusing. Saat ini, WeChat miliknya menerima pesan dari Sinta yang berbunyi, Tuan Renza, bisakah kamu menjawab teleponnya? Tama lalu berkata kepada Rika dan Chandra Haris, Bu, Ayah,
aku akan kembali ke kamar dulu. Setelah itu, dia bangkit dan naik ke atas. Kembali ke kamar tidur, Tama menelepon Sinta. Setelah panggilan tersambung, Sinta berkata dengan hormat, "Tuan Renza, aku mengganggumu sampai larut malam." Tama berkata, "Nona Fei, tidak apa. Baru saja Alena berbicara kepadaku. Kamu sudah mulai menyelesaikan pekerjaannya, kan?" "Ya," Sinta berkata, "agar istri Anda tidak curiga, saya sudah mengatur semua prosedur normal dan akan menunggu sampai selesai. Setelah selesai, istrimu bisa kembali." Setelah itu, Sinta menambahkan, situasi saat ini di lokasi konstruksi yang diumumkan kepada dunia luar adalah terdapat beberapa perselisihan hukum. Namun saya juga telah memberitahu dunia luar, dan saya sedang mencari cara untuk mencari jalan keluar. Penyelesaian pengadilan. Usahakan sebisa mungkin tidak ke pengadilan, agar masalah ini bisa cepat selesai. Itu semua tergantung pada kebutuhan Anda. Jika Anda tidak lagi membutuhkan istri Anda untuk datang ke Amerika, proyek ini dapat ditunda. Jika Anda membutuhkannya lagi bulan depan untuk kembali, saya dapat langsung mengumumkan bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan pihak lain dan dapat melanjutkan pembangunan. Tama mengagumi kecerdasan dan ketangkasan Sinta di dalam hatinya, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Nona Fei, karena telah membuat pengaturan yang menyeluruh dan memiliki cukup ruang untuk maju dan mundur." Sinta buru-buru berkata, "Sama-sama, Tuan Renza, inilah yang harus saya lakukan dan saya berhasil." Tama teringat rencana Villa Zoya, jadi dia bertanya padanya, "Nona Fei, ada hal lain yang ingin saya minta bantuan Anda?" Sinta berkata tanpa berpikir, "Tuan Renza, dalam lingkup kemampuan saya akan mencoba yang terbaik." Tama tersenyum dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Saya ingin membeli villa Anda. Lokasi sangat bagus dan sangat dekat dengan Villa Elsa. Dalam waktu dekat, saya berencana untuk mengambil alih seluruh area villa dan membuat rencana lain." Sinta tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, Tuan Renza. Sejujurnya, alasan mengapa saya membeli villa di Villa Zoya adalah untuk mencari kesempatan untuk mendekati Anda. Ini telah memainkan perannya sepenuhnya. Anda dapat menggunakannya kapan saja Anda membutuhkannya. Saya akan meminta staf dari sana untuk mengalihkan hak properti kepada Anda." Tama tidak sopan kepada Sinta dan berkata, "Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nona Fei." Sinta berkata, "Tuan Renza sangat sopan. Merupakan suatu kehormatan bagi Sinta untuk melayani Anda." Setelah mencapai kesepakatan dengan Sinta, Tama menelepon Melissa. Melissa sudah lama tidak menjawab panggilan Tama, jadi suaranya tidak bisa menahan kegembiraannya dan dia berkata, "Tuan, apa ada perlu dengan saya?" Tama berkata, "Melissa, kamu tahu situasi di Villa Zoya. Saya ingin menerima semuanya, tapi saya tidak bisa menerimanya dengan meriah. Jadi harganya tidak boleh terlalu mahal agar tidak diperhatikan oleh peminat. Apa menurutmu itu sulit, Villa Zoya?" Melissa merenung sejenak dan berkata, "Tuan, Villa Zoya harusnya merupakan kawasan villa dengan umur tertentu. Setelah saya mengambil alih Houston Group, saya membaca informasi Houston Group sebelumnya. Pada awalnya, Houston Group juga bersiap untuk bersaing memperebutkan tanah tersebut. Nanti karena minimnya fasilitas penunjang di sekitar, ditinggalkan. Itu di pegunungan di pinggiran kota. Itu belum dikembangkan selama bertahun-tahun, dan harga rumah tidak naik. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya." Tama merasa senang dan berkata, "Melissa, kalau begitu kamu bisa membantuku mengatur beberapa tenaga bisnis yang cakap. Pertama-tama cari tahu informasi pemilik Villa Zoya, analisis tingkat hunian Villa Zoya saat ini,
lalu analisis tingkat usia dan status pekerjaan dari pemilik yang menginap. Setelah mendapatkan semua informasi, pergilah ke pemilik villa di Villa Zoya yang memiliki kontak pribadi dan dapat menggunakan identitas grup dan orang yang berbeda untuk membeli semua villa di Villa Zoya satu persatu. Ada ruang untuk kenaikan harga, tapi harus hati-hati. Harga real estate karyawan di industri ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Jika mereka mengetahui seseorang membeli Villa Zoya dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi pasar, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jadi saya harap kamu bisa melakukannya secepat mungkin tanpa diketahui. Dapatkan seluruh Villa Zoya sesegera mungkin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.